Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menyempurnakan ciptaannya, Zat yang maha sempurna dalam mencipta segala sesuatu yang dicipta. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala selain manusia yang paling sempurna. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita terbangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Setelah makan kita mengucap alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Dan seterusnya kita berucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal dalam setiap kegiatan kita. Ketika kita sudah selesai mengucapkan alhamdulillah, tapi yang harus lebih alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sempurna. Jika makhluk lain dicipta tidak sempurna seperti manusia, maka manusia diberikan kesempurnaan. Manusia diberikan akal, manusia diberikan nafsu, manusia diberikan akal untuk berpikir, manusia juga diberikan nafsu untuk melanjutkan segala keinginan untuk mengelola alam semesta ini. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika binatang hanya diberikan nafsu, manusia diberikan akal. Jika malaikat diberikan ketaatan, dijadikan makhluk yang taat oleh Allah karena tidak diberikan nafsu. Mengapa tidak diberikan nafsu? Karena manusia tugasnya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia untuk mengelola alam semesta. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam diri manusia Allah titipkan 4 permata yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi nabi bani Adam. Fi jismi bani Adam. Yuzaluha arba'atu asya'a. Ammal jawahiru fal aqalu wadinu wal haya'u wal amalu wasolih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut akal, agama, sifat malu, dan amal solih. Yang pertama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah akal. Akal adalah alat untuk memahami agama. Akal adalah alat untuk berpikir. Bagaimana kita bisa paham tentang hal ihwal agama jika kita tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam karyanya Nashihul Ibad, mendefinisikan bahwa jauharu ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'alaqan bibadanil insani yu'rafu bihil haqqu wal batil. Permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Allah memberikan permata ruhani ciptaannya, yaitu akal, untuk memahami hak, batil, benar, salah, baik, buruk. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita diciptakan jadi manusia, dan bersyukur kita dijadikan umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang lebih baik daripada Islam.
yaitu dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akal dan diberikan oleh Allah kita menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Permata yang kedua, Allah mengkaruniakan kepada kita din, agama. Dalam agama kita diajarkan untuk malu. Mengapa kita harus malu? Malu adalah rem bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Jika hidup itu kita gas terus, digas tanpa ada rem, maka kita akan menabrak, kita akan bablas, kita akan jauh menyeberang dari apa yang kita targetkan. Tapi ada rasa malu adalah rem dalam hidup kita. Agama dalam hidup kita. Terlalu direm, kita tidak akan ketinggalan oleh orang lain. Terlalu ngegas, kita akan kebablasan. Maka digas dengan nafsu dan direm dengan agama, dengan rasa malu. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi dua kategori malu, yaitu hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun, malu yang ada pada diri kita, pada diri setiap manusia. Bukankah kita malu kalau menunjukkan aurat kita kepada halayak ramai? Oh, saya tidak malu. Oh, berarti bukan manusia. Karena manusia diberikan rasa malu di dalam dirinya untuk menjaga dirinya untuk tidak seperti hewan. Hewan diberikan hayaun nafsiyun, tidak diberikan malu dalam dirinya, maka bebas hewan kelihatan. Tapi manusia diberikan itu supaya ada rasa malu di dalam diri. Yang kedua yaitu hayaun imaniyun. Apa itu hayaun imaniyun? Ayam na'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya dari berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau mencuri, malu kepada Allah taala. Mau berbuat jelek, malu kepada Allah taala. Mau berbuat zina, malu. Nabi Yusuf alaihi salam pernah digoda oleh seorang wanita bernama Zulaikha untuk berbuat zina. Siti Zulaikha suka, senang kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun senang, suka kepada Zulaikha. Ketika digoda, diajak untuk berbuat zina, Nabi Yusuf tidak mau. Mengapa? Malu kepada Allah. Coba kalau kita wanitanya cantik, mempesona, bahenol nerkom, wah geus pokona mah kitulah. Sudah menggunakan pakaian transparan, diajak kita. Jangan diajak. Tidak diajak pun kita nyamper ya. Kalau kita, Nabi Yusuf tidak diajak, sudah pakai pakaian transparan. Sudah tiduran di ranjang dengan gaya mempesona. Nabi Yusuf apa yang dikatakan? Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayaun imaniyun, malu karena keimanan. Mengapa malu itu harus ada dalam diri kita? Karena al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Orang yang tidak punya rasa malu, sebagian imannya tidak ada. Al-haya'u minal iman, sebagian rasa malu adalah iman. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita yang mengancam 4 permata tersebut. Fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud din wa tama'u yuzilul haya wal ghibatu yuzilul amalus salih. Ada 4 yang mengancam kepada 4 permata itu. Marah dapat menghilangkan akal. Di mana-mana orang ketika marah hilang akal sehatnya.
Sudah tahu bahwa tembok itu keras, karena sedang marah ditinju, bukan tembok yang remuk tangan. Marah-marah kepada teman, nyarekan sadaya karep, sakarepna, iya dan lain sebagainya, nyewot, isukan nginjem duit. Maka marah dapat menghilangkan akal. Iri, dengki dapat menghilangkan agama. Iri, dengki menghilangkan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa faktor utama daripada iblis diusir oleh Allah dari surga? Dengki, bukan karena sombong. Dengki melahirkan sombong. Dengki, maka dengki menghilangkan permata yang kedua, yaitu agama. Iblis kurang apa coba di hadapan Allah Ta'ala? Tapi karena dengki kepada Nabi Adam alaihissalam, dikeluarkan dari surga dan diusir dari surga. Dengki menghilangkan permata, yaitu agama. Serakah, tamak, tomak menghilangkan sifat malu. Ada orang yang hidupnya sudah cukup, tapi selalu merasa kurang. Dia tidak tahu malu. Harta, kedudukan, siapa saja dia ambil. Nu batur jang aing, nu aing jang aing, ka era. Pokoknya yang penting saya mendapatkan itu, sikut kiri kanan. Tidak peduli apapun. Tidak, hilang rasa malunya karena tamak, karena serakah. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanamkan dalam diri kita rasa cukup. Tanamkan dalam diri kita untuk bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya bersyukur dapat menghilangkan tamak. Tamak hilang, maka rasa malu itu akan tumbuh di dalam diri kita. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggunjing, gibah itu dapat menghilangkan amal soleh. Banyak nih amal kita, dari pagi sampai petang berbuat baik. Pagi sholat subuhnya berjamaah, menunggu datangnya isyraq, sholat duha, berangkat kerja, niat mencari nafkah karena Allah untuk menghidupi anak dan istri. Sholat zuhur tidak tertinggal, sholat asar pun tetap dilaksanakan, maghrib pun dilaksanakan berjamaah, menunggu datangnya isya, zikir kepada Allah di masjid, di musola sampai menjelang isya. Baru setelah isya dia menggunjing dengan ternyata tidak terasa amal dia yang tadi pagi banyak, amal soleh dia yang tadi pagi banyak, hilang dengan gibah. Situ pan matana PC tadi katenggar kukadu tertimpa dengan durian. Pantes matana PC gitu ge, da sia eta mah hokna ombe batur ngintip zaman nu mandi. Tidak terasa amal dia dari pagi sampai petang hilang dengan gibah. Tuh budak si itu mah tuh, budak si itu bulan Februari kawin, bulan Juli geus lahiran. Ayeuna mah ekspres hamil nage hebat. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan lain sebagai contoh-contoh yang lain masih banyak dengan ghibah. Saya tidak pernah menggibah, saya tidak pernah menggibah. Saya tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Tapi saya hobi nonton gosip di televisi. Oh, itu pun sama. Maka akan hilang amal soleh. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga yang 4. Yang pertama, akal, agama, malu, dan amal soleh. Maka jaga 4 permata ini, karena ini tidak lain tidak bukan dititipkan kepada kita
sebagai pengikutnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4 permata tidak hilang, kita akan bahagia di hari esok. Terima kasih, mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.